Tak ada yang lebih sial dari seseorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lucuan saya. Mungkin kalian berpikir, menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak, maka semua orang akan tertawa. Tapi bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tidak mudah buat orang lain tertawa saat diri kita sedang tak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang mudah marah dan tersinggung, membuat lelucon tidak semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kalian dipidanakan, dianggap mencemarkan nama baik dan menghina. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan sebuah lelucon. Ia bercerita tentang seorang pemuda yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dari atas pohon kelapa, ia mengumandangkan adzan subuh. Tentu saja itu membuat gempar. Orang-orang berdatangan untuk menemuinya, memarahinya, bahkan ada yang ingin membunuhnya. "Hei kafir, turun kamu!" Begitu orang berteriak marah. "Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan adzan subuh jam 10 pagi. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, "Loh, siapa yang kafir? Siapa yang gak taat? Saya adzan subuh jam 4 pagi di masjid. Tapi tak satu pun dari kalian datang. Tapi ketika saya adzan subuh jam 10 pagi di atas pohon kelapa, kalian berbondong-bondong datang. Sekarang coba kalian pikir, siapa yang kafir? Siapa yang gak taat? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang. Hanya karena berbeda, mereka bermusuhan. Mungkin orang sekarang senang bermusuhan. Kalau ada dari atas bilang, aku berpikir, maka aku ada. Lah, kalau orang sekarang bilang, aku bertengkar, maka aku ada. Perdebatan, permusuhan menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat suci digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Itulah kenapa saya bilang, susah buat orang yang tertawa. Oh ya, saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya seorang badut. Karena ayah saya badut, saya pun menjadi badut. Kan sekarang lagi ngetren, anak meneruskan orang tuanya. Kalau ayahnya presiden, anaknya juga pengen jadi presiden. Enggak deng. Anaknya nyalon gubernur ataupun wali kota. Sudahlah. Nanti saya malah ditangkap. Dulu, kata ayah saya, menjadi badut itu lumayan enak. Penghasilannya lumayan. Ayah saya sering diundang karena orang-orang masih butuh hiburan. Badut dan pelawak masih dianggap lucu. Lah, kalau sekarang pelawak saja kalah sama politikus. Ada kamu? Sini, sini. Maaf ya berantakan. Silakan duduk. Duh, maaf ya. Oh iya, kamu mau minum apa? Kamu mau makan apa? Bentar ya.
Tapi bisa kok pesan GoFood. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang pacar saya. Loh. Jangan senyum ngejek seperti itu. Badut seperti saya juga manusia. Bisa merasakan falling in love. Kalian lihat? Gantengan pacar saya. Namanya Dilan. Bukan Dilan Melea, tapi dilanda keributan. Terima kasih karena kamu masih mau datang. Terima kasih karena kamu masih mau mengingat saya. Saya tahu rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Oh ya, aku kira kamu sudah gak mau sama saya. Kamu bilang kamu pengen punya pacar baru yang lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, saya akan tetap mencintai kamu. Malam minggu jalan yuk. Boleh aku peluk kamu? Boleh kan? Boleh ya? Dilan? 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 Ternyata ya khayalan saya saja. Gak ada pacar. Saya ini badut jomblo. Sudah badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambil. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Biar saya saja.
Loh, kenapa kalian menatap saya seperti itu? Ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya? Begitu keren dan parlende. Tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya tidak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu saat saya diundang untuk datang di sebuah acara pada kampanye partai. Di situ saya merasa penampilan saya biasa-biasa saja. Tapi entah kenapa semua orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Padahal saya menjadikan jadi seperti ini. Tapi semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan pantat seperti ini. Tapi mereka tertawa. Dan bahkan ketika saya berdiam diri seperti ini, mereka semakin tertawa. Mereka terhibur pada penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tak pernah merasa setolol itu. Lalu, pimpinan partai mendatangi saya. Ia menjabat tangan saya, memuji-muji saya. Ia bilang, saya adalah sosok yang karismatik. Bahkan saya disukai banyak orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang, menjadi pemimpin sekarang ini tidak perlu pintar, tidak perlu cerdas. Yang penting kamu disukai banyak orang. Demokrasi membuat para pemimpin dipilih bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena mereka disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, semakin mereka memujamu habis-habisan. Mereka tidak berpikir kamu benar atau salah, kamu jujur atau bohong. Yang mereka perlukan hanya memujamu, mengagung-agungkanmu. Dan orang seperti itulah yang dibutuhkan oleh partai. Lalu saya didandani mereka necis seperti ini. Saya didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu bedanya pilkada dan pilkab. Yang saya tahu, pilkab itu tidak boleh untuk anak-anak, tidak boleh coba-coba. Kalau pilkada boleh, makanya banyak anak penjabat yang mencoba ikut pilkada. Nah, saya juga gak paham kenapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya gak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya nasib saya. Saya menang ikut pilkada. Mungkin zaman memanglah sudah gila. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat mereka terhibur, yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tidak berhasil membuat orang lain terhibur, tertawa. Ketika saya menjadi seorang pemimpin, berulang-ulang kali saya
membuat orang lain tertawa. Dan itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Hidup pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur. Badut yang membuat mereka terhibur. Memanglah saya ini badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kalian gak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Biar para pemimpin saja